kebutuhan khususnya di kawasan timur Indonesia. Karena apa? Kita bicara tentang SDM khususnya di bidang kepesertaan itu sangat minim. Iya. Yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kepesertaan khususnya di bidang magister. Apalagi saat ini beberapa lembaga pendidikan yang berkeinginan untuk membuka program studi terapan, tetapi yang namanya terapan di bidang kepesertaan sangat-sangat minim. Sebagai contoh saja misalnya, kita mau membuka program studi tata boga. Salah satu syaratnya untuk membuka program studi tata boga adalah adanya dosen yang berlatar belakang magister bidang tata boga. Padahal yang ada saat ini belum ada master tata boga, ya, belum ada magister, yang adalah master chef. Tetapi dengan pendekatan itu, karena Politeknik Pariwisata Makassar pada umumnya adalah dosen-dosennya berpengalaman di bidang industri, sehingga dari pengalaman-pengalaman itu bisa menutupi kekurangan dari magister tersebut. Yang selanjutnya bahwa di samping magister juga dimungkinkan untuk membuka program doktor terapan di bidang kepesertaan. Nah tentu ini juga menjadi tuntutan karena vokasi saat ini sudah menjadi bagian kebutuhan dari baik masyarakat itu industri maupun masyarakat secara umum khususnya di bidang pemerintahan. Mungkin itu yang melatar belakangi sehingga Politeknik Pariwisata Makassar bisa exit sampai hari ini, Mbak Melani. Oke. Dan setelah dari Pak Direktur, saya mau ke Bu Eta dulu ya. Bu Eta masih bersama kami, Bu? Baik, masih Bu, Mbak Melani. Nah, Bu Eta, ini kita tadi Pak Direktur sudah menjelaskan sekilas tentang Poltekpar ini sampai kenapa harus berubah dari akademi menjadi Poltekpar. Nah, sekarang dari segi kurikulum, Bu. Kira-kira kurikulum di Poltekpar ini seperti apa, Bu? Tadi ada sedikit gambaran ya bahwa lebih mengarah ke vokasi. Tapi lebih jelasnya kayak seperti apa nih, Bu Eta? Baik, jadi Politeknik Pariwisata Makassar itu memiliki kurikulum yang berbasis kompetensi yang berstandar ASEAN and RED. Nah, ini kita perkuliahan di Poltekpar Makassar ini 70% dengan 30%. 70% itu praktek dan 30% itu adalah teori. Sehingga kita lebih, karena ini adalah pendidikan vokasi, maka praktek itu lebih dominan. Jadi prakteknya 70%, kemudian teori 30%. Iya. Seperti itu Mbak Melani. Ya. Oke. Kemudian ada apa namanya ya, untuk membuat mahasiswa ini bisa memiliki pengalaman vokasi, mungkin ada link dengan perusahaan atau seperti apa formatnya, Bu Eta? Untuk memberikan pendidikan vokasi supaya mahasiswa itu bisa lebih profesional, kita bekerja sama dengan industri. Jadi mereka itu magang di industri dalam 6 bulan seperti itu Mbak Melani ya. Oke. Dalam hal memberikan jadi kita memberikan pemberian vokasi profesional kepada mahasiswa. Kita memberikan praktek itu 70%, sehingga dalam masa pandemi ini kita berusaha untuk tetap memberikan perkuliahan kepada mahasiswa khusus untuk praktek, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke. Tetap praktek tapi mengikuti protokoler kesehatan yang berlaku saat ini, Bu ya? Iya, tapi kalau teori tetap dengan Zoom meeting, tetap melakukan virtual. Iya, betul. Jadi hanya untuk yang praktek saja karena tuntutan bahwa mereka harus profesional di bidangnya. Karena kita adalah perguruan tinggi vokasi, maka mereka harus profesional di bidangnya masing-masing sehingga harus dibutuhkan untuk harus praktek. Oke. Demikian. Oke. Sebelum lanjut lagi nih, Pak Dir dan juga Bu Eta, kita buka telepon ya untuk Anda yang ingin gabung pendengar. Silakan di 0411 3621 853. Kemudian juga Anda bisa bersama kami melalui line telepon di 0821 8747 4245. Pak Dir, saya dengar-dengar ini mulai dari format BPLP, Akpar sampai sekarang Poltekpar, itu alumninya tidak ada yang jadi pengangguran. Gampang sekali mendapatkan pekerjaan. Nah ini mungkin bisa digambarkan dulu. Betul. Berapa jurusan dan kenapa bisa seperti itu, Pak? Baik, Mbak Melani. Jadi memang ini pertanyaan yang menarik karena memang ini menjadi sebuah tuntutan khususnya sumber daya manusia di bidang kepesertaan.
Yang pertama saya memulai tadi dari apa yang sudah sampaikan Bu Margareta, bahwa dengan kurikulum yang ada 70% untuk praktek dan 30% untuk teori. Nah tentu ini perlu untuk masyarakat tahu bahwa 70% itu dimaksudkan adalah bahwa pendekatannya kalau di akademik menggunakan KSA. Apa itu KSA? Knowledge, skill, dan attitude. Oke, sebentar Pak Dir. Sebelum lanjut tentang KSA, ini ada yang bergabung. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Deng Tara di Bungi Pinrang Pak ya, jauh sekali. Ya, silakan Pak. Nganggur. Nah, oke. Oke, baik. Baik, Deng Tara, terima kasih. Nah, ini baru mau dijawab tadi sama Pak Dir, tapi Deng Tara masuk dari Bungi Pinrang, Pak Dir. Ini dari Pinrang, ini jauh sekali ya. Nah, itu pertanyaannya sama tadi. Kenapa alumninya ini bisa tidak nganggur dibandingkan dengan lulusan eksakta misalnya atau lulusan ilmu sosial dari universitas lain? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya lanjutkan tadi, KSA itu adalah knowledge, skill, dan attitude. Itu yang ada di akademik. Tetapi bagi kami sebagai lembaga tinggi vokasi, maka kami membalik dari singkatan tersebut menjadi ASK. Apa itu ASK? ASK adalah pada kepribadian, attitude. Attitude loh. Kenapa harus attitude? Karena apabila attitude-nya baik, maka insya Allah keterampilan akan mudah diraih. Yang kedua adalah dengan zaman now, zaman sekarang dimanapun orang bisa belajar tanpa menunggu dosennya atau guru-gurunya untuk mendidik mereka. Walaupun pandemi juga Pak ya? Walaupun pandemi. Dan inilah salah satu kelebihan dengan sistem pembelajaran yang kita anut seperti ini. Nah, kalau tadi tanyakan kenapa boleh dikata tidak ada menganggur, kita kembali kepada kurikulum. Kurikulum yang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada dua pendekatan tujuannya. Yang pertama adalah bahwa alumninya harus kompeten pada bidangnya masing-masing. Yang kedua adalah dalam artian kompeten untuk mendapatkan pekerjaan, apakah itu level supervisor atau level manager. Yang kedua adalah bahwa alumni-alumni itu harus bisa berwirausaha. Bagaimana bisa berwirausaha? Tentu dengan keterampilan-keterampilan yang telah mereka dapatkan selama mengikuti pendidikan di kampus. Berarti konteks tidak nganggur ini bukan hanya bekerja kepada seseorang, tapi membuka lapangan pekerjaan sendiri, Pak ya? Persis. Jadi kalau kita jabarkan gini, Mbak Melani. Jadi alumni-alumni kita dengan bekal yang pertama tadi attitude. Boleh dikatakan kalau alumni-alumni itu dengan perilaku yang mereka miliki, alhamdulillah kelihatannya tidak sama zaman kita dulu, membawa kiri kanan map tidak ada yang menyimpan. Karena apa? Ketika itu yang kita bawa adalah ijazah yang sekian banyak mata kuliah. Kalau ditanya Anda tahu yang mana kita kuasai. Tetapi Politeknik Pariwisata Makassar, ijazah itu adalah faktor kedua, tetapi faktor pertama adalah sertifikat kompetensi. Sehingga bahwa alumni-alumni itu tidak perlu ditanya, kamu alumni dari mana, tetapi kamu kompeten pada bidang apa. Maka itulah yang menjadi salah satu kekuatan bagi kami. Yang di dalamnya tadi ada perilaku. Nah, kemudian bicara perilaku, alhamdulillah alumni ini tersebar di mana-mana. Kurikulumnya itu mengatakan harus Anda menjadi kompeten pada bidang kepesertaan, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai wirausaha. Tapi pada kenyataan seperti itu. Saya mantan karyawan bank, tidak pernah mengajarkan alumni-alumni kami atau mahasiswa kami untuk bekerja di perbankan. Tapi coba dicek, hampir semua perbankan yang ada di Sulawesi Selatan pasti ada alumni Politeknik Pariwisata Makassar.
Kenapa demikian? Setelah kami telusuri, ternyata bukan yang menjadi salah satu ukuran apakah mereka alumni dari perbankan atau tidak. Tetapi yang paling pertama adalah dari perilaku-perilaku begitu Mbak Melani. Ini luar biasa. Nah, belum dengan pelayanan-pelayanan jasa lainnya. Nah, dengan demikian bahwa era zaman sekarang ini yang kita khawatirkan adalah perilaku-perilaku ini. Tetapi Politeknik Pariwisata Makassar dalam mendidik mahasiswa-mahasiswanya mengedepankan perilaku ketimbang pengetahuan. Dengan tadi prinsip pengetahuan bisa dipelajari oleh siapapun juga. Kira-kira begitu Mbak Melani. Baik. Kita ke Bu Eta lagi ya. Bu Eta masih bersama kami Bu ya. Siap, Pak Melani. Bu Eta, ini boleh tahu sekarang posisi sudah bergeser mendekati finishing point? Siap. Lagi masuk di Siloam, dekat Siloam. Oh, dekat Siloam, udah dekat Bu ya. Nah, Bu, ya. lanjut lagi nih Bu. Kalau tadi Pak Dir menggambarkan bahwa alumni ini jarang yang nganggur, kemudian banyak dipakai juga di beberapa institusi dan yang paling menarik di sini adalah kira-kira ada berapa jurusan ini di Poltekpar. Kemudian dari setiap jurusan ini yang mana yang terarahkan untuk berwira swasta atau semuanya bisa diwiraswastakan dan bisa bekerja juga di instansi. Silakan Bu Eta. Baik, terima kasih Mbak Melani. Jadi di Politeknik Pariwisata Makassar ada 3 jurusan. Jurusan perhotelan, jurusan perjalanan, dan jurusan kepariwisataan. Untuk jurusan perhotelan ada 3 program studi, yaitu program studi manajemen divisi kamar, manajemen tata hidangan, manajemen tata boga. Itu untuk belajar selama 3 tahun. Kemudian diploma 4-nya adalah pengelolaan perhotelan. Nah, untuk jurusan perjalanan ada 3 program studi. 1 untuk program diploma 3, manajemen bisnis perjalanan wisata. Kemudian diploma 4-nya adalah usaha perjalanan wisata dan manajemen bisnis konvensi dan peralatan. Jurusan kepariwisataan itu ada 1 program studinya yang namanya destinasi pariwisata. Untuk ke 8 program studi ini semua masing-masing punya ciri masing-masing dan ini untuk berwirausaha itu sangat terbuka. Semua jurusan Bu ya? Semua jurusan ya. Jadi bisa menjadi pegawai negeri, bisa menjadi wirausaha, bisa menjadi konsultan dan bisa menjadi pengusaha itu sendiri. Ya. Dan seluruh program studi ini sudah terakreditasi oleh BANPT. Ya, demikian Mbak Melani. Baik. Jadi setelah dibekali dengan attitude, kemudian skill dan knowledge. Nah, tinggal mahasiswa sendiri ya, alumni sendiri yang mengembangkan dirinya bagaimana agar bisa diterima atau bahkan membuka lapangan kerja bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, ini sambil jalan ini sambil menanti penelpon juga. Penelpon kami arahkan ke nomor 3621853 ya. Sekali lagi di 3621853. Kode wilayah 0411 atau boleh di sini di 0821 3333 9440 ya. Bisa di 0821 3333 9440. Pak Dir, tadi sudah dijelaskan sama Bu Eta beberapa jurusan yang ada di Poltekpar. Kemudian yang sering jadi pertanyaan untuk mereka yang baru mencari kampus ya, cari kampus untuk kuliah. Apakah program studi di Poltekpar ini sudah terakreditasi BANPT? Ini meyakinkan kembali seperti yang sudah disampaikan Bu Eta tadi, Pak. Silakan. Baik. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Bu Eta bahwa di sana ada 8 program studi. Pertanyaannya, apakah semua sudah terakreditasi? Tentu di era pemerintahan saat ini bahwa semua program studi yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses belajar mengajar otomatis sudah semua terakreditasi. Nah, tentu bahwa dari 8 program studi ini 5 diantaranya sudah terakreditasi unggul yang dilaksanakan oleh BANPT. Tetapi secara akreditasi internasional, alhamdulillah ke-8 program studi sudah terakreditasi
secara internasional yang dilakukan oleh lembaga UN WTO itu sendiri. Dengan demikian bahwa nasional sudah mengakui, internasional juga telah mengakui. Oleh karena itu tadi sudah Bu Margarita menyampaikan bahwa kurikulum yang digunakan adalah pendekatannya adalah kompetensi. Karena kompetensi maka unit-unit yang ada telah diakui oleh 10 negara ASEAN. Sehingga alumni-alumni itu nantinya tadi kalau keluar membawa sertifikat kompetensi maka insya Allah dari 10 negara ini tidak ada penghalang untuk mereka mendapatkan. Nah kemudian tadi pertanyaannya Mbak Melani, kira-kira program studi apa yang paling dominan? Tadi sudah disampaikan Bu Eta bahwa semua program studi saat ini mengikuti perkembangan yang ada. Sebagai contoh misalnya, program studi tata hidangan. Di mana-mana ada kafe. Di mana-mana ada restoran, warung makan. Pertanyaannya, dari mana SDM itu yang unggul? SDM yang unggul tentu lahir dari pendidikan yang formal. Nah, oleh karena itu bahwa barista-barista, peracik minuman itu adalah pada umumnya baik sebagai pengelola maupun peracik minuman itu sendiri atau barista itu adalah alumni-alumni Politeknik Pariwisata Makassar. Kenapa demikian? Harus ditekankan bahwa untuk menjadi seorang barista haruslah memiliki sertifikat kompetensi pada bidangnya masing-masing. Kenapa? Barista salah campur bisa memabukkan, bahkan bisa mematikan. Oleh karena itu bahwa untuk mendirikan suatu kafe yang nanti akan di dalamnya ada pencampuran minuman, kita harapkan adalah alumni-alumni dari Politeknik Pariwisata Makassar yang telah bersertifikat tentang bagaimana meracik minuman. Yang selanjutnya bahwa peluang-peluang saat ini sedang naik daun, ia memanjakan Ibu Melani mungkin ya, adalah laundry. Laundry itu sekarang dari mana laundry itu? Itu alhamdulillah salah satu program studi yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar namanya Divisi Kamar. Itu adalah salah satu kompetensi yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Sehingga kalau misalnya Mbak Melani mau mendirikan perusahaan laundry, tidak usah kemana-mana. Ke Politeknik Pariwisata Makassar kami didik 40 jam saja insya Allah akan kompeten. Dan kalau Mbak Melani bisa mau jalan-jalan ke kampus, laundry yang paling besar di Sulawesi Selatan adalah ada di Politeknik Pariwisata Makassar, termasuk mesin-mesin yang tersedia di dalamnya. Oleh karena itu, dua program studi ini memang hanya diploma 3, tetapi kesempatan untuk berwirausaha, kesempatan untuk bekerja, peluangnya luar biasa. Tentu sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Luar biasa Mbak Melani sebenarnya. Nah ini buat yang baru selesai SMA ya, buat yang mau melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi, kemudian bisa juga untuk masyarakat umum Pak ya? Insya Allah. Jadi sebenarnya di kami saat ini pendaftaran telah dibuka dan tidak membatasi dari alumni mana, yang penting setara dengan SLTA. Ya. Apakah itu dari SMK atau dari SMO silahkan, yang penting memenuhi kriteria persyaratan yang telah kita tetapkan. Tadi sempat disebutkan bahwa alumninya ini gampang untuk bekerja, berwira swasta atau bekerja di instansi. Nah ngomong-ngomong tentang alumni, kurang lebih sudah berapa banyak nih alumni dari Poltekpar Pak? Ya, alhamdulillah kalau kita bicara alumni Poltekpar karena harus dibedakan. Jadi ada balai, kemudian ada akademi. Akademi mulai dari Akpar sampai saat ini Politeknik. Nah tentu dua hal yang berbeda. Satu, kalau alumni PPLP itu alhamdulillah pada umumnya sudah menjadi level manager. Walaupun walaupun ketika itu mereka pada level balai, diklat. Apalagi yang alumni diploma 3, apalagi dengan diploma 4. Alhamdulillah kalau sebarannya di mana saja Mbak Melani. Satu, kalau ditanya kenapa orang masuk di Politeknik Pariwisata Makassar, jawabannya khususnya untuk laki-laki karena mau berlayar. Kenapa mau berlayar? Ternyata bahwa dolar yang ada di sana sangat menantikan bagi orang-orang yang kompeten. Makanya kalau ditanya dari teman-teman atau masyarakat dari Luwu Raya, masuk ke Politeknik Pariwisata Makassar pasti cita-citanya ingin berlayar, dan itu terbukti. Nah yang selanjutnya adalah
satu tadi saya mengatakan di perbankan, hampir semua di perbankan semua ada. Yang tentu yang lainnya adalah satu di bidang pemerintahan. Alhamdulillah hampir semua dinas yang ada di kawasan timur Indonesia juga di sana sudah ada alumni Politeknik Pariwisata Makassar. Bahkan sampai saat ini salah satu kabupaten khususnya di Mamasa sudah ada 2 kepala bidang yang merupakan alumni Politeknik Pariwisata Makassar. Kemudian ada di Kalimantan juga sudah menjadi kepala bidang. Dan tentu saat ini kalau Mbak Melani kita bicara perjalanan, kita bicara organisasi perjalanan, Ketua Asita itu adalah alumni Politeknik Pariwisata Makassar. Luar biasa. Nah, kalau kita bicara hotel, travel, insya Allah kalau kami masuk ke hotel pasti sambutannya, terima kasih Pak, saya sudah bekerja karena Politeknik Pariwisata Makassar. Baik. Itu luar biasa sebenarnya Mbak Melani. Ini dari tadi Pak Direktur dan juga Bu Eta menekankan tentang kompetensi. Buat yang penasaran, kira-kira bagaimana cara meraih kompetensi itu dan bisa menjadi salah satu alumni Poltekpar Makassar, nantikan informasinya sesaat lagi setelah kita simak dulu yang satu ini. Membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 dengan jurusan Hospitality, program studi D3 Manajemen Divisi Kamar, D3 Manajemen Tata Hidangan, D3 Manajemen Tata Boga, dan D4 Pengelolaan Perhotelan, jurusan Perjalanan dengan program studi D3 Manajemen Bisnis, Perjalanan Wisata, dan D4 Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan. Jurusan Kepariwisataan dengan program studi D4 Destinasi Pariwisata. Untuk website pendaftarannya, kunjungi websitenya di sdmptnp.kemenparekraf.go.id. Waktu pendaftaran mulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 27 Mei 2021. Raih mimpimu, kamu bisa jadi bagian dari kesuksesan itu. SDM Pariwisata Unggul, Indonesia Maju, Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, absolutely qualified. Masih bersama Anda dalam talk show kita bersama dengan Poltekpar, Politeknik Pariwisata Makassar. Dan saya Melani Ahmad masih juga ditemani dengan Direktur Poltekpar Makassar, Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin MPD. Dan juga masih bersama Bu Eta ya. Bu Eta masih di line telepon Bu ya? Ya, ini lagi merapat ke Vivo, sudah mau naik ke. Sudah berada di atas. Kita tunggu nanti sambil jalan aja Bu ya. Bu Eta dan juga Pak Direktur, kita lanjut lagi nih Pak. Untuk menjadi alumni Poltekpar yang zero unemployment ini, kira-kira apa saja yang harus disiapkan oleh mereka yang akan bergabung di Poltekpar? Ya, baik Mbak Melani. Sebelum sampai ke sana, saya ingin menekankan bahwa Politeknik Pariwisata Makassar untuk menghasilkan SDM unggul, sebagaimana cita-cita Pak Presiden kita adalah satu, kami melihat dari 3 pendekatan. Yang pertama adalah bahwa SDM yang mendidik dan melatih adalah harus betul-betul yang kompeten pada bidangnya. Alhamdulillah, semua dosen yang ada sudah memiliki sertifikat kompetensi pada bidangnya masing-masing. Yang kedua, bagaimana dengan sarana dan prasarana? Tentu ini tidak semudah itu. Tapi ternyata bahwa Kementerian Pariwisata Makassar, Republik Indonesia hadir mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan untuk dilakukan untuk membuat anak-anak kita kompeten. Yang ketiga adalah pendekatan dari sisi biaya. Bagaimana menghasilkan SDM yang unggul? Tentu tidak cukup hanya dengan dosen, tidak cukup dengan sarana dan prasarana, tetapi paling menentukan adalah dari sisi pembiayaan. Dan alhamdulillah saat ini negara hanya memungut 1,4 atau 1.400.000 per semester atau hanya 2,8 dalam 1 tahun. Pertanyaannya Bu Melani pasti mengatakan bagaimana bisa kompeten unggul kalau anggarannya hanya 2.800.000 karena biasanya tahun. Harga mengikuti kualitas Pak ya? Ya persis. Makanya jangan ke sentral.
Kalau mau berkualitas, masuk ke mall dong. Oke. Oleh karena itu bahwa tadi untuk menghasilkan SDM yang multi itu 3 pendekatan itu. Oke, sebelumnya kita terima dulu Ibu Eta. Selamat bergabung Bu Eta. Mohon maaf tadi diganggu lewat telepon ya. Oke, lanjut Pak Dir. Silakan. Saya lanjut. Ya. Jadi alumni itu Mbak Melani, ketika mereka akan tamat, bukan hanya membawa selembar kertas ijazah dan transkrip nilai, tetapi dibekali dengan sertifikat kompetensi. Pertanyaannya, apakah sertifikat kompetensi itu nanti dilakukan di akhir program? Tidak. Bagi kami, setiap semester mahasiswa harus dilakukan uji kompetensi. Pertanyaannya, siapa yang melakukan uji kompetensi? Alhamdulillah, Politeknik Pariwisata Makassar memiliki lembaga sertifikasi profesi di bidang kepesertaan. Sehingga di dalam memang kampus, tetapi juga di dalamnya sekaligus ada pengujian. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Mbak Melani, karena mungkin kemampuan saya tidak bisa, saya sebagai mahasiswa tidak bisa lanjut di semester 4, bagaimana? Apakah saya bisa cuti atau saya bisa berhenti sekaligus? Kedua-duanya dimungkinkan. Bisa berhenti kalau sudah tidak mampu, bisa juga cuti. Nah, bagaimana selama cuti? Apakah bisa mendapatkan pekerjaan? Alhamdulillah bahwa di semester 3 mereka akan sudah mendapatkan sertifikat kompetensi pada unit-unit tertentu yang telah mereka lakoni selama. Jadi istilahnya walaupun terputus tetap ada jaminan bahwa bisa wira swasta atau bisa mendapatkan pekerjaan, Pak ya? Persis Mbak Melani. Jadi saya cerita salah satu profesor yang saat ini menjadi ketua LD2 Dikti. Pak Dir, sebelum lanjut ceritanya Pak Dir, ada telepon, kita terima penelpon dulu. Silakan. Ya. Halo. Halo, selamat sore. Ya, dari mana nih Pak? Dari mana Pak? Maaf. Agak kecil suaranya ya. Baik. Pak Rudi dari Kalimantan. Oke, silakan Pak Rudi. Oke, cara mendaftarnya Pak ya. Baik Pak Rudi, terima kasih Pak. Selamat sore. Baik. Pak Dir, ini dari tadi setiap kali kita mau jawab pertanyaan, penelpon masuk dan pertanyaan yang sama. Gimana cara mendaftarnya nih Pak Rudi? Ini menandakan bahwa masyarakat sudah sadar untuk mengikuti perkembangan yang ada. Maksud saya perkembangan yang ada pada prinsipnya bahwa pariwisata tidak pernah akan habis, tidak pernah akan hilang apabila manusia menginginkan keindahan. Manusia menginginkan kesenangan. Nah, oleh karena itu saya kira bahwa Politeknik Pariwisata Makassar memberikan janji bahwa kalau Anda mau kuliahlah di pendidikan vokasi khususnya Politeknik Pariwisata Makassar. Nah, tentu bagaimana mendaftar di Politeknik Pariwisata Makassar, saya tidak mau mengambil lahan Bu Melani, karena kan ada ketua panitia. Biarlah ketua panitia yang menjawabnya. Gimana nih Bu Eta? Bu Eta, kita kan lagi masa pandemi. Apakah pendaftaran langsung ke kampus atau mungkin ada cara yang lain, virtual misalnya? Jadi untuk pendaftaran kita di tahun ini khususnya di masa pandemi ini hanya tinggal mengklik saja linknya sbmptnp.kemenparekraf.go.id. Jadi pendaftarannya secara online. Seperti itu untuk tahun ini. Dan untuk tahun ini Politeknik Pariwisata Makassar hanya melaksanakan satu jalur saja, yang disebut dengan SBMPTNP, yang mana SBMPTNP ini seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata. Karena untuk di Indonesia ada 6 perguruan tinggi negeri pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata. Jadi ada STP NHI Bandung, kemudian Poltekpar Medan, Poltekpar Bali, Poltekpar Makassar, dan Poltekpar Lombok dan Palembang. Dan salah satunya yang ada di Indonesia Timur adalah Politeknik Pariwisata Makassar. Dan
pendaftarannya sudah dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 27 Mei. Jadi bagi adik-adik semua alumni SLTA jangan sampai ketinggalan, karena tinggal berapa hari lagi pendaftaran ditutup. Tidak ada lagi pendaftaran yang kedua, tidak ada. Hanya 1 kali saja. Bu Eta, ini ada pembatasan nggak untuk pendaftaran ini hanya menerima sekian pendaftar atau gimana? Untuk tahun ini kami menerima 650. 650 ya? Ya. Oke, jadi saya ulang untuk ya. 8 program studi. Ya. Untuk alamatnya di sbmptn.kemenparekraf.go.id ya. Jadi langsung diklik ke situ, nanti linknya akan terbuka dan kita bisa langsung mengikuti perintah yang ada. Nah, ini sayang sekali waktu kita ini terbatas, Ibu. Sepertinya kita harus segera mengakhiri kebersamaan kita, tapi jangan khawatir, besok kita masih ketemu lagi Pak Dir ya. Insya Allah ya. Untuk anak bangsa, Politeknik Pariwisata hadir tanpa batas. 24 jam. Baik. Pokoknya kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan di linknya Politeknik Pariwisata Makassar. Oke. Sebelum berpisah ini Bu, satu pertanyaan dulu Bu. Untuk media sosial, apakah kita bisa mendapatkan informasi tentang Politekpar ini lebih mudah di Instagram misalnya, Facebook atau? Jadi untuk media sosial bisa didapatkan di semua medsos. Iya. Baik Facebook, Instagram, kemudian juga di Line, di WhatsApp, semua bisa. Oke, dengan nama? Poltekpar Makassar. Cukup mengetikkan Poltekpar Makassar, informasi akan segera hadir untuk adik-adik kita ya. Betul sekali. Pak Direktur, kita terakhir Pak Direktur, ada yang ingin disampaikan? Ya, tentu kami mengingatkan khususnya tadi Bapak dari Kalimantan Timur luar biasa jauhnya. Ya, jadi pendaftaran tidak susah-susah, tidak usah sampai ke Makassar. Karena apa? Alhamdulillah juga nanti proses seleksi juga kami akan melaksanakan secara online. Nah, tentu syarat apa dan bagaimana silakan tadi dibuka linknya untuk lebih memahami. Baik. Tapi kata kuncinya saat ini di meja saya, di depan saya ini pendaftar sudah hampir 2.000. Wah. Di sisi lain yang hanya mau diterima 650. Maka siapa yang cepat, insya Allah akan bisa bergabung dengan Politeknik Makassar. Maka lebih cepat lebih baik Mbak Melani. Baik, lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, Bu Eta, terima kasih. Terima kasih Mbak Melani. Dan buat yang masih penasaran, insya Allah besok kita akan hadirkan informasi ini kembali dalam dialog talk show kita pada jam yang sama pukul 16 hingga jelang pukul 17. Saya Melani Ahmad mengucapkan sekali lagi terima kasih kebersamaan Anda dalam talk show bersama Politeknik Pariwisata Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio Pro 1 bersama rekan Arfan Yusri.